itu. Kalau yang di atas kan stoknya banyak itu. Saya kasih ibu-ibu, bapak-ibu yang berangkat dari jauh, kemudian niatnya ngaji, jangan sampai pulang dari sini bawa ilmu. Dan kode-kode keselnya, kode-kode capeknya sama Pak. Saya berangkat semalam jam kemarin malamnya itu malam Kemis, malam Rebu dari Lampung jam 1 malam. Urung istirahat, Pak istirahat tadi sempat sebentar tempat Bu Nyai. Istirahat, terima kasih matur nuwun Bu Nyai. Ini saya ingin cerita begini Bapak Ibu. Dulu ini gubernur dari Lamangan, ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur ini seorang gubernur Transoksiana. Kalau Transoksiana itu kalau sekarang Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, sebagian Bangladesh. Dulu satu gubernur itu di bawah Turki Utsmani sebelum Turki Utsmani untuk tahun 1918, kemudian diproklamirkan keruntuhan Turki Utsmani tahun 1924. Dulu ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Satu waktu Abdurrahman Al-Mahdi ini kirim surat kepada Imam Syafi'i. Suratnya begini, ya Syekh, tolong sampaikan kepadaku bagaimana caranya memahami Islam dengan benar. Maka ketika Imam Syafi'i dapat kiriman surat dari Gubernur Transoksiana Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Imam Syafi'i ini kemudian manggil muridnya yang cerdas, ahli khat, tulisannya bagus, banyak karya-karya ilmiah yang dicatat dari gurunya Imam Syafi'i. Salah satunya beliau juga ikut membantu Imam Syafi'i di dalam mengabadikan karya ilmiah Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umam Imam Syafi'i. Muridnya itu namanya, ada yang pernah dengar? Namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa Pak? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Nanti kalau jenengan saya terakhir tak kasih pertanyaan, kalau bisa jawab tak kasih duit. Serius nih, nanti duitnya dari duit Pak Gubernur. Kita lanjut deh. Rabi' bin Sulaiman dipanggil oleh Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i, come here. Apa Bu? Come here. Kesini. Maka ketika Rabi' bin Sulaiman dipanggil oleh Imam Syafi'i datang, sebenarnya menghadap kepada gurunya, kemudian beliau sendiri jauh sama gurunya. Imam Syafi'i yang dikte, kemudian Rabi' bin Sulaiman yang nulis. Apa jawaban Imam Syafi'i? Kalau saudara gubernur ingin paham Islam dengan sempurna, maka saudara gubernur harus merujuk minimal 2 bayan. Pertama, namanya bayan nakli. Yang kedua, namanya bayan akli. Bayan itu keterangan. Bayan itu bahasa Arab, cara bahasa Indonesia keterangan. Dulu masih ingat pemerintahan dulu sebelum ada WA, urungan HP, penyambung lidah dari kepala desa ke kepala dusun namanya bayan. Ingat ya? Sing tua-tua itu ya, sepuh-sepuh. Sing zaman itu anak-anak itu apa itu bayan. Nah, bayan itu dulu penyambung lidah, orang yang biasa memberikan keterangan. Maka kalau saudara gubernur pengen Islam, pengen paham Islam dengan sempurna, maka saudara gubernur harus merujuk minimal 2 keterangan. Pertama, bayan nakli, sesuatu yang dinukil dari Allah. Yang kedua, namanya bayan akli, keterangan akal. Terus Pak, gue apa Bu? Baik, tak lanjut. Nah, keterangan yang dinukil itu wujudnya apa? Wujudnya wahyu. Apa itu wahyu? Wujud Al-Quran. Apa itu Quran? Al-Quran itu wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat, lewat malaikat.
Tapi saudara benar harus paham, ayat di dalam Al-Quran ini turun dalam siklus waktu yang lama, turun dalam siklus waktu berapa tahun? 23 tahun. Dengan literatur yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, dengan sabab nuzul yang berbeda. Karena turun dalam kurun waktu yang lama, dalam kondisi yang berbeda, dan merupakan jawaban dari masalah yang berbeda, maka ayat di Quran juga berbeda-beda. Ada ayat namanya ayat muhkamah. Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Pokoknya jenengan tidak paham tidak apa-apa, yang penting dengar. Pokoknya tidak paham tidak apa-apa, yang penting sampai krusuk nikmati ditakoni malaikat pernah. So nikmati ditakoni malaikat pernah. Ngono ae. Wis ora paham tidak apa-apa. Ada ayat yang muhkamah. Apa yang muhkamah? Ayat yang jelas, tegas, tidak perlu penafsiran. Di Quran ada banyak ayat yang muhkamah, tidak perlu ditafsir nih. Tidak butuh ilmu nahu, solo, balako, mantek. Apa itu banyak? Salah satunya ayat yang menceritakan tentang sholat. Aqimis. Kita paham, misalnya ini beda pakai, beda mulai. Saya juga lama-lama paling betul ya 2 jam lah ya. Jam tengah 5 kan jangan paling ngasar mama, so sampai ngaji nggak ngasar. Baik, kita lanjut nih. Saya nyun sajen. Air panas saja, air panas sajen, air panas jangan hangat, air panas. Kalau cuma ngantuk amin loh. Janyangnya gitu saja nih. Baik, kita lanjut. Ada ayat yang muhkamah, ayat yang jelas tegas, ayat yang tidak butuh penafsiran. Apa itu contohnya? Itu saking banyak itu ayat yang muhkamah. Jelas itu tidak perlu penafsiran. Ayat apa itu? Dirikanlah sholat. Jelas. Maka kalau dengar itu, baca itu, amin itu tidak perlu ditafsirnya. Sampai di orang NU jadi problem. Kenapa? Begitu ada ayat ini sholat, itu sampai mikir kapan orang sholat adzan di masjid, kapan orang sholat adzan di musola, sampai mikir siapa yang adzan. Akhirnya masjidnya jadi kosong. Kalau tidak dilawat ayatnya, ayat yang muhkamah, ayatnya yang jelas tegas, kita yang mendirikan, kita yang bangun. Tapi apa itu kita tidak mau menempati masjid yang sudah kita bangun, tidak dipakai sholat berjamaah. Akhirnya masjidmu tinggoni wong liya. Betul? Betul? Kenapa tidak dipakai? Kok ayatnya muhkamah, ayatnya jelas, tapi begitu orang sholat adzan, ketat sopo sing ada. Sambil bukan segera kemudian ambil air untuk ganti baju, berangkat melaksanakan sholat berjamaah, tapi mikir sing ada. Akhirnya masjid ini dikuasai Wahabi, masjidmu dikuasai salah. Wih, pada potongan raimu sing bangun. Ini jadi PR buat kita. Kelemahan kita itu mau bangun, belum bangun, tapi masjid kita nggak mau nempati, nggak mau berjamaah dan sholat adzan zuhur jam 12 lebih seperempat sampai berangkat jam 2. Kapan? Setelah pulangnya jam. Akhirnya jadi problem nih kita. Akhirnya masjid kita ini baru zuhurnya, baru asarnya, baru subuh kita. Ini nyata Pak. Subuh itu saya kemarin ini, kalau ada Pak Yai ini saksinya betul ya. Saya berangkat sini subuh itu sudah tadi pagi itu Pak Yai subuh tadi nyampe mana ini? Pak Yai sampai mana tadi itu? Betul Pak. Itu masjid NU. Masjid NU ada jamaah untuk mobil 2, saya rombongan sama 1, sama imamnya yang asli di situ. Sing berdua itu belas, begitu gak ono. Mulai bariku nangis.
Saya kemudian dari keluar ya. Baru orasi dongo saya itu. Ya assalamualaikum saya dulu sebentar keluar. Neteti saya apa bisa begini? Pada imamnya NU dia pakai bismillah kalau sholat dengan bis. Milah ketika sholat subuh juga pakai doaku. Lo tahu tadi, tapi sudah belum sampai teguh hari ini. Itu dan nyata, bukan dari ini, bukan katanya, ini nyata. Ini PR kita hari ini. Bolehlah bangga monggo sampai punya mobil, wis loro kawin NU aja bahkan mau bangun apa namanya calon gedung ranting masjidmu, benar. Betul. Paham? Kalau tidak masjid itu dikuasai Wahabi, Salafi, Daulah, kuasai masjidmu. Pada saat bangun sampean. Benar ini? Benar. Ini problem kita, ini masalahnya kita gelem yasinan gelem, tahlilan gelem, manakib mau sama Allah jasmu. Ini problem kita ini. Saya bangun, kenapa saya ngomong agak keras ini? Ini tadi pagi kejadiannya, Pak. Kalau nggak saya itu saya baru tadi pagi dan itu di jam betul itu jam Allah karim dari Rasulullah. Satu hanya imam andai saya nggak datang ada satu mobil lah jamaah sopo jin. Malaikat. Begitu imam gue ini magdubi alaihi waladhdallin jamin siapa? Untung ada saya berempat. Saya sama santri juga sama Pak Kis itu sekretaris KPP Provinsi Jambi. Kemudian ada satu mobil itu jamaah itu nyata dan itu masjidnya NU. Allah karim ya Rasulullah SAW. Saya tuh dari rumah tidak ketemu mau nyampaikan materi tentang KNU-an, tapi lihat diri gede. Tahu gede ya? Gede itu selama tanya kamu tuh jadi gede. Kok bisa begini? Ini PR kita. Ini PR kita, betul ini PR kita, PR luar biasa. Jangan sampai kemudian semua kegiatan model kegiatan kayak begini Allah mewah megah dari panggung sampai dua. Bahkan kiai ini karo jamaah sampai aduh bingung kayak kampanye lah ya. Terus saya duduk di atas itu, saya ini syukur Pak. Saya ketua LDNU Kabupaten Lampung Selatan, wakil ketua LDNU Provinsi Lampung. Menurut saya syukur PKNU wilayah Lampung, jika nggak ngaji seperti ini kampanye PKB, apa ngaji NU nih. Sesuatu kalau pengajian jamaah itu dekat ya jauh-jauh kayak gini. Malah untung kalau ketemu kiai yang saya mau protes saya turun dekat kayak gini. Nah, kalau tidak gimana? Lanjut ya. Baik. Saudara pemilu kalau ingin paham Islam dengan sempurna maka harus merujuk bayan nakli keterangan yang dinukil dari siapa? Dari Allah. Apa wujudnya? Al-Quran. Al-Quran itu tidak satu jenis, Al-Quran itu tidak satu level, Al-Quran itu ada ayat yang muhkamah, ada ayat yang mutasyabih, ada ayat yang mutlak, ada yang absolut, ada yang nasih mansuh. Apa itu mutlak, apa absolut, apa nasih, apa mansuh, apa mutlak? Wis sampeyan ngaji dhewe, kesuwen. Saya ngaji ulumul Quran dulu 3 tahun. Saya di Termas Pacitan ngaji ulumul Quran dulu 3 tahun. Sementara suruh ngomong di sini jelasin tentang ini, tentang fondasi dasar berpikir Nahdlatul Ulama itu hanya 1 jam nggak cukup Paniro. Udah sampai tadi bilang buyut kok nggak saya. Lanjut ya. Baik. Kalau saudara benar memahami Quran, memahami bayan akli yang dinukil dari Allah dengan berbagai modelnya, jenisnya, ada yang muhkamah, mutasyabih, itu tadi belum ngerti. Bukan Quran yang salah, bukan wahyunya yang salah, tapi keterbatasan kita karena ilmunya terbatas. Dulu ngaji hanya habis maghrib sampai dulu habis ngajinya cuma habis asar sampai maghrib, atau kebetulan habis maghrib sampai isya bapak ibu rajin berangkat, guru ngajinya kenduri, ngajinya jadinya libur sehingga nggak sempat bapak ibu dijelaskan tentang ilmu beginian.
diajarin tentang syariat bagaimana caranya wudhu benar, sholat benar, itu aja dulu. Gitu. Jadi kalau sudah kemudian model begitu maka harus merujuk keterangan yang kedua, namanya bayan nakli yang dinuin nabi-nabi, namanya bayan nabawi. Apa Pak? Apa Pak? Apa Bu? Bayan apa Bu? Ibu-ibu ini rata cedek kok kan ngobrol nih sampean. Bayan apa? Bayan nabawi. Bayan nabi itu keterangan dari nabi. Apa wujudnya keterangan dari nabi? Banyak. Wakai, saking akeh. Apa wujudnya? Keterangan dari nabi boleh jadi dalam bentuk ucapannya nabi, perbuatannya nabi, dan yang dibenarkan oleh nabi. Bahasa agamanya namanya, ayo Nagom, bayan nabawi. Wujudnya apa? Wujudnya apa tadi? Goblok sama ini. Ucapan Nabi. Jenis ya. Ini kalau saya kemudian marah-marah ibu muslimah itu wajar karena bapaknya saya awal itu bapak makmur marah bojone anaknya patah tiru bengaji itu biasa. Ini soal kalau nggak orang NU sendiri yang menguliti kita sendiri, orang lain nggak mungkin. Tapi dalam rangka membangkitkan kita, wong NU ben bang, ben ojole, no ben open lagi terhadap ibadahnya, masjidnya diurusi. Bayan dan nabi, keterangan dari nabi wujudnya apa? Namanya sunnah kau mikuli yang menolak sunnah kauliyah. Apa Bu? Sunnah kau nah ngono nyauri ubah tuh sunnah kau. Yang kedua sunnah fi'liyah. Apa Pak? Sunnah fi'liyah. Yang ketiga sunnah takriyah. Ayo munio sunnah takriyah. Nanti jangan rekam itu full nanti jangan ulang. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah yang diucapkan Nabi. Apa wujudnya? Nabi itu umurnya 63 tahun, tentu banyak yang diucapkan yang banyak. Sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan dan Nabi, ketetapan hukum, produk hukum yang keluar dari lisannya Nabi, yang keluar dari ngendikane Kanjeng Nabi, yang keluar dari ucapannya Nabi. Contohnya gampang. Nabi itu kalau merintah sholat ke jamaah, kalau merintah sholat ke sahabat, Nabi cukup begini: shollu kama ra'aitumuni, shollu kama ra'aitumuni. Bapak Ibu maaf, sampai kayaknya gak nyaut, gak pernah ngaji ilmiah kayak gini ya. Biasanya ngaji kan cuma lucu doang, gak pernah ngaji agak ilmiah kayak itu, gak pernah ya. Gak pernah nih. Pantesan belum gak nyambung belajar. Baik, apa wujudnya tadi? Qauliyah. Apa wujudnya? Kan Nabi kalau nyuruh sholat, dari sholat kita benar Nabi cukup juga shollu kama ra'aitumuni, usolli sholatlah kalian sebagaimana sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Tiru gurumu. Bagaimana sholatnya Nabi? Tiru ustadzmu. Bagaimana caranya Nabi? Menirukan kiaimu. Bagaimana cara sholatnya Nabi? Tirukan ulamamu. Kenapa? Menirukan ulama, sebab kita tidak belajar langsung dengan Nabi, kita tidak pernah belajar langsung dengan sahabat, kita tidak pernah belajar langsung, kita tidak ketemu dengan tabi'in, kita tidak ketemu tabi'in, kita tidak ketemu para wali, ketemunya walisan. Kita ketemu siapa? Ketemu kita guru kita, ustadz kita, kiai kita, ulama-ulama kita dalam hal ubudiyah. Maka yang kita dalam ubudiyah, kita mengikuti guru kita, maka mengikuti guru kita sama mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi, dengan syarat
guru yang ilmunya sanadnya nyambung dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Halo, 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 paham yang di belakang? Telinganya bisa dengar ya. Ojo ngomong dewe, jangan bicara sendiri sampai mulai tidak dapat ilmu. Rongane bener, wis minimal kupingnya pernah krungu. Ngaji itu yang penting telinganya mendengarkan, bokongnya anteng. Itu aja. Jadi kalau kemudian tidak paham rapopo, kalau kebetulan telinganya lewat masuk telinga kanan, lewat kuping kiri tidak apa-apa, tidak kesimpan di otak kanan tidak masalah, tidak masuk hati dulu. Sing penting nanti bokongnya ikhlas. Sopo ngerti kalau bokongnya ngaji ikhlas, nanti semua tidak masuk surga, yang masuk bokong. Nek bokong mlebu swarga yang teneri, masuk bokong ngetok. Nah, lanjut ya. Apa itu? Nabi cukup menghentikan sunnah qauliyah. Apa yang juga Nabi itu ini? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholatlah tiru gurumu. Belum mendengar berat dari Allah Akbar diangkat. Tirukan Allah Akbar. Bagaimana cara kita? Guru kita, ustaz kita, ulama kita, kiai kita, baik sejajaran Surya, Katib, Ahmad. Ini kenapa kemudian hari ini kita guru kita diajar Allahu Akbar sampai tidak tiru karena guru Google. Gurunya berganti menjadi guru. Ini kalau ya kenapa saya dekat ke jamaah bapak mama ini Pak Yai ini kalau jalan ini kan jangan harus paham. Baik tak umur itu loh gak apa-apa. Baik tak lanjut nih. Kedua, kalau saudara benar memahami bayan nabari yang dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk ucapan Nabi paham, maka saudara guru harus merujuk keterangan yang kedua, yang keterangan dari Nabi namanya bayan nabawi, berwujudnya apa? Sunnah fi'liyah. Apa bu? Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu apa? Sumber hukum, sumber ketetapan hukum, produk hukum yang keluar dari perbuatannya Nabi. Nabi tidak menghentikan, Nabi tidak pernah mengucapkan, tapi Nabi melakukan. Contoh kejian apa? Nabi itu kalau makan pakai jari 3, gitu. Itu Nabi tidak pernah nyuruh kalau makan pakai jari 3. Kenapa yang dimakan Nabi itu kan kurma sama gandum? Ya aja nih, gandum sama kurma. Giliran yang dimakan soto biar enggak. Kalau kemudian hari ini kita mau memberikan seperti yang kalau Nabi makan pakai jari 3 boleh silakan, karena Nabi melakukan begitu. Andai kita tidak melakukan begitu, Nabi tidak menyuruh. Tapi apa yang dilakukan Nabi itu kemudian menjadi ketaatan sunnah ila yaumil qiyamah. Jadi walaupun kanjeng Nabi melakukannya tidak setiap saat selama hayatnya Nabi, ketika itu dilakukan oleh Nabi maka menjadi ketetapan hukum sunnah ila yaumil sampai hari kiamat. Contohnya apa lagi? Sederhana. Contoh yang mudah apa lagi? Nabi cukup begitu kalau nyeramakan Nabi. Nabi itu jenggotan. Hari ini bapak ibu jenengan lanang-lanang mau jenggot boleh nggak? Boleh, silakan. Tidak masalah jenggotan boleh. Oh Nabi memang jenggotan. Tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam jenggotmu. Halo? Silakan jenggot, tidak ada masalah. Nabi begitu. Tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam jenggotmu. Seakan-akan nek jenggotnya urung dawa sampai urung belum yang hari ini bapak ibu yang jenengan kemudian senangannya batu ireng, silakan tidak hitam, tidak ada masalah karena itu min asari sujud. Tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam jidat hitammu. Seakan-akan nek batukmu urung rang, kuwi Islammu urung sempur. Paham ya? Silakan sampai bapak ibu bercelana cingkrang, nggak ada urusan. Celana cingkrang boleh, saya jangan celana sarung lebih cingkrang. Nggak ada masalah, boleh, nggak masalah. Dia nggak nutupi mata kayak boleh, nggak boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam celana cingkrangmu. Seakan-akan nek celana cingkrang, kalau urung cingkrang, Islammu urung sempur. Betul? Benar kan nih? Benar nggak?
Ibu silakan jawaban seperti ini, monggo silakan. Karena anggota ada tidak ada masalah, silakan. Tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu ibu di dalam cadarmu, seakan-akan nek urung cadar Islammu urung sempurna. Halo, halo, paham ya? Bisa dihati ya? Sebenarnya orang muslimat perempuan muslimat cadar boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam cadarmu, seakan-akan nek urung cadaran, urung Islam belum sempurna keislaman. Akhirnya memang kalian paling benar sendiri. Ini arah itu makanya saya sampaikan ini. Ini kalau nggak ada acara hari ini saya nggak pernah nyampaikan materi seperti ini, nggak pernah ngaji dulu. Apalagi sunnah pilihan Nabi banyak. Ya, maka kenapa penting dilawat itu dilawat betul Pak. Kalau ini saya sendiri itu Pak, saya berusaha menjaga keramat masjid tadi. Sebab ketika jenengan nggak dilawat masjid, satu masjid jenengan biasa masjid kalau kemudian kalau subuh yang anu kunut gitu kan ya. Kalau subuh pakai kalau atahiyat cuma pakai begini kan. Atahiyat terus gini ya. Gini apa gini? Gini apa putih-putih? Rawat masjidmu. Saya ini biasa jalan, aku biasa kemana-mana keliling, ketemu paham yang macam-macam, ketemu amalia yang berbeda-beda. Jaga kunutmu, jaga pikirmu, jaga mujadalmu. Amalan diajarkan. Kalau guru kita ngajar Allahu Akbar, sudah. Kalau ngajarin kita kalau atakat tidak atakat. Kenapa penting itu masjidnya dirawat tetap ada satu ideologi, satu untuk menjaga hati. Nek kalau sudah kadung seperti saya susah Pak. Kalau masjid Bapak Ibu kemudian pahamnya macam-macam, sampai sholat biasa atahiyatul mubarak, begitu sampai asyhadu anna baru dia akan tangan dia atahiyatul mubarak asyhadu anna dia. Kok sampai Bapak Ibu gini sampai mun atahiyatul. Kalau ibu Bapak Ibu kusuk-kusuk tapi aku nggak bisa, saya tidak bisa. Dilala baru kemarin saya minggu kemarin ngisi PKP itu sebelum muktamar di Lahat Sumsel. Sholat di masjid itu dilah sholatnya itu saya biasa diajari guru ngajar Allah. Sampai saya saya udah nggak tenang, begitu udah mulai mau tak lihat di samping saya persis, udah hati saya udah tata betul, udah tata dul kamu sholat, kamu hati saya, tapi tetap saya sholat. Ada Rabbil Alamin terus khusyuk berusaha. Kiai, padung diceluk kiai berusaha khusyuk, begitu sampai atahiyat saya tetap khusyuk. Bismillah atahiyat wa asyhadu. Begitu mata saya buka, sampai saya mulai gini. Hatiku ngomong danso. Ini hati saya, kalau jenengan enggak. Hatiku jadi ngomong gitu. Sholat itu saya lagi sholat, bisa hati saya ngomong gitu. Lisannya iya. Atahiyatul barakatuh sholat, hatiku jaga. Nah, Allah terus jaga masjidmu, jaga musholamu bener, biar nggak kayak saya. Nanti kalau udah kadung saya susah. Allah karim terus itu nyata. Saya sing wis kadung, kalau sudah kadung dipanggil kiai apalagi sampean. Lagi gini mau dipegang, tadi pegangan nyelin hati. Jaga amalia itu, kecil. Jaga amalia itu dengan benar. Biar nggak seperti saya. Kalau jangan seperti saya, sholat hatinya ngomong gimana tuh? Panas ya, di depan panas ya, sekarang panas ya. Podo, cepet gak coba ya? Ini aja ya. Baru kelihatan NU-nya. Acara NU, ini acara NU tapi bendera NU-nya nggak ada nih gimana ya? Panitianya mau sih totok berat namanya. Nah saya masuk itu ya acara NU mana benderanya? Ada Muslimat, Fatah, Ansor, dan bendera NU ini kok Pak? Tenang ini nggak ada benderanya. Acara hara itu nggak ada bendera. Maka materi tentang GNU dasar itu. Halo? Baik, kita lanjut. Oke. Saya kemudian kalau ini keterangannya bukan dari saya. Nah, kalau tambahannya sih salah atau aku. Baik, kita lanjutin. Ketika kalau sudah ada bayan nakli yang dimana akli akalnya bayan nakli wujudnya adalah sunnah fi'liyah yang dilakukan, ada namanya sunnah takririyah.
Nabi tidak ngendikan, Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak pernah mengucapkan, Nabi juga tidak pernah melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat. Namanya sunnah takrir. Sunnah takrir. Apa itu? Bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi perbuatan itu dilakukan oleh sahabat. Lalu kemudian Nabi mendiamkan saja, maka diamnya Nabi itu dianggap sunnah, dianggap boleh. Satu waktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib. Bapak Ibu, kalau ditanya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah apa dari Mekah ke Yasrib? Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah apa ke Mekah dari Mekah ke Yasrib? Ke Mekah, Madinah. Yakin? Del lagi salah. Nabi hijrah dari mana? Mekah Madinah apa Mekah Yasrib? Yasrib. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Yasrib. Ketika Yasrib menjadi daerah yang modern, peradabannya bagus, Yasrib kemudian berganti nama menjadi Madinah Munawwarah. Malah kaget. Kloben mana? Ya nak kaget itu. Ambek dilanjut angop ya. Jadi satu waktu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib baru sampai Kuba. Sampai di Kuba ini para dalail, sampai kali ini gak panas ya? Apa sih di Bayu nih? Halo, pun badan sama gerasa. Saya biasa gitu nih. Baik, kita lanjut ya. Baru sampai di Kuba disambut oleh para dalail. Tahu dalail? Tahu dalail badan? Tahu dalail enggak? Dalail itu kalau di sini biduan, kayak ibu muslimah tadi itu loh. Masa ngaji sholatullah, salah apa ngaji tolak badul aja sambil goyah. Ngaji kumpul waton itu. Baik, lanjut ya. Begitu Nabi sampai baru di Kuba disambut oleh para dalail termasuk sahabat. Saking gembiranya, saking bahagianya Nabi datang. Disambut orang bahkan yang senang nyambut kedatangan, bukan hanya orang yang Islam bagus, tapi hatta dalail, sampai para biduan. Tahu biduan? Artis. Apa tuh? Artis datang menyambut kedatangannya Nabi, bawa terbangan sambil baca Tala'al badru. Lanjut. وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا بسنيات الوداع saking bahagianya para dalail nyambut kedatangan Nabi. Tolakan badr, Nabi tidak pernah nyuruh, Nabi orang ngomong, tapi dilakukan oleh sahabat yang melakukan Nabi diam. Maka diamnya Nabi dianggap hukumnya boleh, jadi ketetapan sunnah. Satu tuh ada sahabat itu selesai wudu belum kering, air yang melekat di wajahnya, di tangannya, sholat 2 rakaat. Sholat Nabi tidak pernah melakukan. Tapi satu waktu ditanya, ada salah satu sahabat, ada yang tahu namanya siapa? Ada yang tahu namanya siapa? Bilal. Bilas? Bilal. Bilas Ramadan. Gak tahu namanya. Ada sahabat yang ternyata ada sendalnya, suara sendalnya itu sampai di surga. Ditegur oleh Nabi. Ini sahabat, ini apa? Udah gini lah, cari sendiri. Enggak kepintarannya. Kok suara sendalnya sampai di surga? Apa mau? Apa dia jawab? Amalannya saya selalu melaksanakan sholat ba'da wudu
sebelum air mengering di anggota wudhu. Nabi tidak nyuruh, Nabi tidak pernah melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat. Kemudian dibenarkan oleh Nabi. Model begini ini namanya sunnah takrib. Paham Ibu? Paham? Paham? Ulang, paham. Jadi pertama, kalau ingin paham agama maka harus menuju Al-Quran. Kalau ingin paham agama, Quran urung paham, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi keterbatasan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Maka harus merujuk keterangan yang kedua, namanya bayan nabawi, keterangan dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urung paham Quran, belajar ngerti, belajar hadis belum ngerti agama, maka harus merujuk bayan yang kedua, namanya bayan akli, keterangan akal. Lah akal, kalau akalnya ulama berembuk menjadi satu, membuat produk hukum, yang produk hukum di Quran ulama keterangannya, yang produk hukum itu di hadis belum ada keterangannya. Metode yang digunakan oleh ulama namanya Baik, kita ulang. Kalau kita memahami Quran belum paham Islam, memahami hadis belum paham ikat, namanya bayan nakli, maka harus merujuk bayan yang kedua, keterangan yang kedua, namanya bayan akli. Apa Bu? Bayan akli, keterangan akal. Akal itu kalau akalnya ulama gerem membuat produk hukum sing ning Quran urung ana keterangan, nek yang di hadis belum ada keterangannya, maka metode yang digunakan oleh ulama namanya konsentrasi, namanya konsensus. Apa Pak? Apa Bu? Malah namanya konsensus. Itu metode yang digunakan namanya konsensus. Hasil produk hukumnya namanya ijma. Halo, ini sampai ngaji ilmiah ini jarang kan? Ini ngaji ilmiah uang elu bencok itu pokok banget loh. Ngaji agak ilmiah dikit bencok itu pungu itu loh, nanti sampai masjid gak tinggoni baru-baru model begini yang tidak tahu dibaca nih. Oke, metode yang digunakan namanya konsensus, produk yang hasilnya namanya ijma. Contoh, saya tanya tentang Quran, enten boten keterangan kalau anjing itu najis boleh. Enten boten ayat di Quran yang mengatakan najis boleh yang spesifik al-qalbu najisun mughladhatun enten mboten? Ada. Kan hadis enten mboten? Tidak ada yang mengatakan spesifik al-qalbu utawi asu iku najisun mughladhatun, najis ada. Maka butuh kesepakatan para ulama lewat metode namanya konsensus, keluar produk hukum namanya ijma. Anjing termasuk najis maka dulu wajar ada ustadz di Solo, sekarang udah mati, namanya A.Sukino. Namanya A.Sukino. Aja seru-seru. Namanya Ahmad, disingkat menjadi A. A.Sukino. Dia ngomong begini, anjing tidak najis mughladhah karena di Quran gak ada keterangannya, karena di hadis tadi. Kenapa? Karena dia tidak pakai ijma, karena dia tidak pakai konsensusnya ulama.
kalau pakai konsensus maka akan muncul hukum. Oke, produk oke adalah produk konsensusnya para ulama. Para ulama membuat produk hukum lewat metode konsensus, hasilnya namanya ijma, kesepakatan bersama, menyocokkan keterangan di Quran, nyocok nih keterangan teng hadis. Kodok ngajis mboten? Kodok lho, sing sampean kodok ijo lho. Ngajis mboten? Kepiting. Itu nanti keterangannya di mana? Cuma apa? Di Quran ora enek, al-qadau ya ono. Ketemunya di mana ilmu fikih? Ilmu fikih itu apa? Produknya ulama. Lewat metode apa? Konsensus. Oke. Baik. Dua. Kalau memahami Quran orang paham. Kata Imam Syafi'i ini sing ngendikan Imam Syafi'i, kalau hanya menjelaskan saja. Kalau memahami hadis orang paham, maka harus merujuk bayan yang ketiga, namanya keterangan dari Nabi orang paham, keterangan akal yang dibuat oleh orang paham. Kalau ulama sendirian membuat produk hukum berdasarkan ilmunya ulama itu atas pemahaman ulama tersebut yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan tidak menyimpang dari hadis, metode yang digunakan oleh ulama namanya anak baik kabar ini. Kalau ulama sendiri yang atas ilmu beliau sendiri, atas kealimannya beliau terhadap Al-Quran, atas kealiman beliau terhadap hadis, atas kealiman beliau terhadap ijma, membuat produk hukum sendiri, menyamakan hukum yang sudah ada, metode yang digunakan namanya anak namanya anak analisan, namanya analogi. Oh, apa bro? Nah, pinter, namanya analogi. Apa produknya? Produknya namanya qiyas. Contohnya apa? Bapak Ibu saya tanya, nanti ini bulan Rajab. Allahumma barik fi Rajab lana wa balikna Ramadan. Balik nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Sekarang bulan Rajab, hari ini tanggal 1 bulan lagi nanti bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban ketemu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itulah kita akan melaksanakan kewajiban kita, namanya zakat fitrah. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kalau zakat fitrah pakai apa? Bu, zakat fitrah pakai apa? Ada dalil Qur'annya zakatul fitrati berasun? Ada enggak? Ada di hadisnya, ada enggak zakat fitrah beras? Tidak ketemu. Ketemunya di mana? Analogi. Karena zakat fitrah itu aslinya gandum dan kurma. Karena gandum dan kurma adalah makanan pokok orang Arab ketika hukum itu diwajibkan, maka analoginya, qiyasnya, makanan pokok orang Tebu, makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya beras. Waktu ada ustadz, ada jamaah yang kayak yai, karena tak apa-apa, zakat fitrah boleh nggak nggak duit? Boleh. Gak masalah, zakat fitrah pakai duit boleh. Satu syaratnya, yang penting tiap hari makanan pokoknya duit. Halo, anak-anak muda tak belajar yang agak ilmiah sama nih. Jadi boleh nggak zakat fitrah pakai duit? Boleh. Kalau tiap hari makanan pokoknya duit. Boleh menggunakan uang, tapi hanya untuk memudahkan konversi. Di Nahdlatul Ulama
zakat fitrah tetap menggunakan makanan pokok. Akadnya makanan pokok, konversinya boleh menggunakan uang, tapi uang tidak digunakan untuk akad. Itu sudah analogi. Halo? Paham? Baik, paham ya? Paham ya? Baik. Satu, jadi kalau wis memahami Quran, memahami hadis, ijma'i paham, analoginya paham, maka akidahnya harus benar. Akidahnya harus benar. Akidahnya apa? Akidah orang NU, akidah orang NU adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kalian itu Bu, yang muslim masing muslim sampai mangan kayak ngantuk. Ya Pak, jawab yang sini. Akidah orang NU, warga NU adalah akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak. Baik, jawaban sampai bernyangkut. Kenapa ini penting? Akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak. Anak dia yang tengah. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak dia. Kenapa ini penting? Bapak Ibu, hari ini ternyata banyak orang yang mengklaim dirinya dia saya Ahlus Sunnah. FPI ngaku Ahlus Sunnah, HTI ngaku Ahlus Sunnah, Salafi ngaku Ahlus Sunnah. Apa bedanya? Di mana letaknya? Apa bedanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah orang itu? Letaknya perbedaan Ahlus Sunnahnya warga Nahdien adalah meletakkan sifat wujud bagi Allah sing ning Quran keterangan spesifik belum ada. Apa ini? Saya ulang. Bisa paham? Oke. Akidah kita warga Nahdien adalah akidah Ahlus Sunnah spesifik ya. Dan tidak cukup hanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kok. Ini tambahan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai tidak nyangkut belas ki ora iso ngomong apa kupingmu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bedanya? Letaknya di mana? Menempatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia menempatkan sifat wujud bagi Allah sing ning Quran keterangan spesifik tidak ada. Gimana? Di Quran tidak ada ayat yang seperti Allahu wujud. Kang Banser gimana ya? Tidak ada. Bu muslimat dengerin. Jadi di Quran yang spesifik Allah wujud makna doa tidak ada. Lalu kemudian Imam Abul Hasan Al-As'ari lah. Siapa Bu? Imam Abul Hasan Al-As dan Imam Al-Maturidi lah. Ini mau? Imam Abul Hasan Al-As'ari lah. Kalian ini. Imam Abul Hasan Al-As'ari lah yang memahami dan menemukan di Quran ada ayat la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali saya. Kita juga nemu tapi tidak bisa memahami. Tapi ternyata Imam Abul Hasan Al-As'ari telah menemukan ayat itu dipahami oleh Imam Abul As'ari. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Saya siapa? Saya siapa? Saya Allah. Kalau begitu Imam Al-Ghazali menyimpulkan Allah itu dua. Menemukan lagi la ilaha illa anta subhanaka inni baca bareng la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
Ini la ilaha illa anta jenengan apa ning ora dong maksud B sampean apa mboten la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha inni kuntu apa kewiritan mujadan dibaca istighfar dibaca tapi belum bisa memahami. Imam Abul Hasan Asy'ari yang memahami tidak ada Tuhan kecuali kamu la ilaha illa anta tidak ada Tuhan kecuali kamu. Kamu siapa? Kamu Allah. Kalau begitu disimbolkan oleh Imam Abul Asy'ari Allah itu wujud. Allah itu wujud. Tidak. Imam Abul Asy'ari menemukan lagi di ayat lain la ilaha illa huwal hayyul la di ayat apa nih ayat di ayat kursi la ilaha illa huwal. Bapak Ibu wes kadung sudah kadung kalau mbak baca ayat kursi kalau pas lewat biar aja ketemu lewat tempat sepi biar gak ketemu setan masalahnya sehingga gak dipahami. Ternyata oleh Imam Abul Hasan Asy'ari ayat ini dipahami la ilaha illa huwa tidak ada Tuhan kecuali tidak ada Tuhan kecuali dia siapa? Dia Allah. Oleh karenanya Imam Abul Hasan Al Asy'ari lah yang menempatkan sifat wujud dari 20 sifat wajib Allah. Kita kenapa? Allah wujud kita bakal Al-Qiyamu binarsi wadaniyat ilmu hayat sama basar muridan aliman Sami'an basiran. Mungkin sekali lagi Allah wujud ke mukhalafatul hawadisi wal qiyamu binafsihi wa taniyal qudrat iradat ilmu daya sama basar muridan aliman hayang sami'an sesirun mutakaliman. Maka akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan sifat wujud bagi Allah ditaruh terdepan dari 20 sifat. Maka itu diamalni anak dhewe diajari walaupun belum paham. Jawab di musola, di masjid, habis azan, sebelum komat, rawat ini. Nabi biar paham, kita anakmu di pesantren, masukkan pesantren. Di sini banyak, tebu banyak, kirim ke Lampung, tempat saya boleh. Dan masalah siapa? Tak ajari model ilmu begini ya. Oke, kenapa? Tempatkan sifat wujud bagi Allah. Inilah identitas. Jadi identitas yang lain tidak punya. Yang punya, yang meletakkan sifat wajib hanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dua tentang Nabi, akidah kita tentang Nabi Muhammad, kita wajib dua keyakinan, wajib punya keyakinan kalau Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad Nabi Muhammad maksum. Apa bu? Kaget. Nabi Muhammad ya kita wajib punya keyakinan Nabi Muhammad, kita wajib dua keyakinan kalau Nabi Muhammad itu maksum. Nabi Muhammad maksum dijamin kalau bisa masuk surga. Wajib dua keyakinan Nabi Muhammad itu awalul syafiq wa awalul mus. Ya Allah, Pak Yai Surya ini santri ini jenengan tetu.
Ya Allah, ini wajib berkeyakinan kalau Nabi Muhammad itu maksum yang dijamin kalau Allah masuk surganya Allah. Nabi Muhammad itu awalusa. Awalusa. Wa awalul mus. Wajib tuh. Orang itu wajib berkeyakinan Nabi Muhammad adalah orang pertama yang dapat syafaat dari Allah dan orang pertama yang akan memberikan syafaat. Maka syariate biar dapat syafaat kudu rajin sholawat. Salat ya, sholawat ayo rawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat NKRI harga mati sholawat sampai mati sebelum mati NKRI harga mati sholawat sampai mati sebelum mati. Nanti dulu salawatnya tak komando. Baru dalilnya. Akidah wajib nih. Wajib punya keyakinan. Ini kadung kalau bapak ibu dapat sholawat kan sholawatnya begini. Baca sholawat yang banyak biar rezekinya. Boleh nggak boleh? Tapi itu bukan akidah. Itu syariat. Akidahnya sholawat itu syafaat. Bu, tadi di sini baru panitia baca sholawat infak. Ini semua jam 4:30, saya jam 4:30 selesai sholawat infak. Apa yang punya lah. Kalau kebetulan bawa mobil ya mobil. Hai. Bu, saya tanya analoginya apa? Bu, saya tanya bener serius. Bu, kita itu kita sama Allah ya. Kalau kita hamba awede kaulo abdi apa pengiran? Baik saya kayaknya ini dengan ngomong nira paham. Kita kalau Allah itu kan Tuhan, Gusti Allah itu pengiran, ibaratnya maji. Nah kalau kita ini abdi itu hamba pelayan. Allah itu Tuhan, Allah itu pengiran, Allah itu Gusti. Kita itu abdi, kita itu hamba, kita itu kita itu pelayan. Aku saya etok pura-puranya saya nih sing kuoso majikane sampean pembantu nih, sampean pelayan nih. Gimana pahami? Saya majikannya, bapak ibu semua pelayan. Ini Mas Santri mana lagi? Mas Santri mana dulu? Kota lanjut nih. Aku pulang niki kemudian majikannya sampean pembantu. Pura-pura kalau saya punya duit 200.000 kemudian tak suruh, itu yang nyuruh pantasnya saya apa ibu? Yang pantas nyuruh itu saya apa ibu? Saya ya, ibu yang disuruh wong ibu abdi pelayan di abdi jawaban di abdi ini duit 200.000 bawa ke pasar dibelikan ayam ke pasar Rimbo Hujan bawa beli ayam kampung harga 200.000 bener abdi mau nggak? Mau berangkat berangkat sampai pasar beli ayam bawa pulang sampai saya makan ayamnya, ini ayamnya abdi sampai rumah yang masak abdinya pembantunya apa majikannya? Abdinya. Ya sudah deal di abdi ayam ini
disembelih, dimasak jadi ingkung. Wong ini mau harlah RU ke-96. Ada ingkungnya? Tadi malam. Wah. Kok aku ora dibagi, kok bagi. Baik lanjut. Baik lanjut nggih. Sing masak abdinya apa majikane? Abdine. Sudah yang masak diabsak nggih diabdi dimasak mateng tinggal dihidangkan. Begitu dihidangkan yang suruh makan dulu abdinya apa majikannya? Majikannya. Majikannya dikasih dodo mentok daging apa cekernya? Majikannya dikasih dodo mentoknya dari dagingnya. Yang masak dikasih apa? Cekernya, paling untuk dapat tulangnya, kalau enggak endas sih. Gimana tuh Cil Jadi yang suruh makan dagingnya majikannya, artinya kebagian Cil ya. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, kali di kantor Bapak Ibu hari ini jam sekarang jam 4:30 kurang 5 menit, ada duit 100.000 selembar. Ada 500.000, ada 50.000 selembar, ada 20.000 selembar, ada 5.000 selembar, ada 2.000 satu lembar. Yang Bapak Ibu kasihkan ke majikannya yang mana? 2.000. Sing arep sedekahnya tadi loh. Yang mau kasihkan majikannya tadi yang mana? 2.000. Oh, majikannya kasih ceker. Sedekah buat siapa? Buat perjuangan di jalan Allah. Kasih daging. Malah ceker. Mau kan punya kan lucu. Malah dikasih lagi. Oke, monggo saya ikhlasnya lah. Luwe daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Jadi mana wanita ngadeg. Pokoknya nek urung ngasih belum ngasih jangan beda. Rahatil Ayaru tajudu filayalil maulidin wa alaykum bimahani abadi rahatil ayaru tajudu filayalil maulidin wa alaykum semua bernasab mulia dari kuda
suka duka, kau penuh suka duka. Rahmatir aliyah terseduh bilayalil maulidin wa bari'un nuri abduh bima'ani ahmadin. Rahmatir aliyah terseduh bilayalil maulidin wa bari'un nuri abduh bima'ani ahmadin. Wa bari'un nuri abduh bima'ani ahmadin. Wa bari'un nuri abduh bima'ani ahmadin. Bilayalil maulidin, bilayalil maulidin. Ojo bukan isi karo ngundungo dusol. Al barokatu fit duburi al barokatu fit duburi berapa nanti ngaji nek rong didongoni wis selawat ojo bubar ilmune ben barokah biar ilmunya manfaat. Bapak Ibu, semangat perjuangan warga-warga kader NU di semua lembaga, badan, lajnah, pengurus, BPC, MBC, ranting, anak ranting, muslimat, fatayat, ansor, banter, semuanya sedang gerakan mau pengen buat rumah bersama untuk perjuangan dakwah teng desa Wana aja yang mau diwujudkan dalam bentuk bangunan rumah bersama, kantor bersama, sekretariat bersama. Didukung support perjuangan jenengan. Sak duwemu sapi, dole sapi. Duwene wedhus dole wedhus. Punyanya karet 2 hektar, masa panenan semuanya sedekahkan. Apa nggak jawab? Siapa kita? Ayo. Jawabannya guys, sebelum saya tutup ya. Siapa kita? Ayo. Tangannya kepal, ben semangat. Siapa kita? Ayo. Siapa kita? Ayo. Siapa kita? Ayo. NPRI. Pancasila. Tolong baturalana sampai ngadeng kafe. Ada bae tolak kenceng. Pak ngadeng mau baca tolak selawat tolak baturalana yang kenceng. Tolak baturalana, kok tolak batur apa namanya? Kubur waton langsung dilanjutkan sholat badar. Sholat badarnya pakai teks asli. Patek aslinya dikarang oleh Mbak Mansur. Orang tidak pakai lagu banyak ya. Walatullah salamullah gitu gitu. Kan ke? Ya lal watan inal iman wala takun. Enggak salah kayak musik. Ulang. Jalal semua berbunyi semuanya. Jalal watan Hubbul watan minal iman wala takun minal iman. Inalu alal watan Hubbul watan minal iman wala takun minal iman. Inalu alal watan. Indonesia biladi anta ulwal fakolan kullu mayyadika yawman tomi hayyal qalibama kullu mayyadika yawman tomi hayyal qalibama. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abidillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil humma minal afati wa nimma wa min hammi wa min umma bi alil badri ya Allah.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.